Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi bersama saya, Claudia Carla. Kami awali informasi mancanegara hari ini, saudara. Ledakan besar kembali mengguncang langit Gaza. Serangan udara Israel menewaskan 25 warga sipil di tengah krisis kemanusiaan yang semakin memburuk. Satu serangan menghantam tenda-tenda yang menampung orang-orang terlantar di kamp pengungsi Shati di tepi laut di kota Gaza yang menewaskan 12 orang. Militer Israel mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui adanya serangan semacam itu oleh pasukannya. Rusaknya hukum dan ketertiban menyebabkan penjarahan yang meluas dan kekacauan serta kekerasan di sekitar lokasi pengiriman bantuan. Kondisi ini membuat keputusasaan meningkat di wilayah Palestina yang berpotensi dilanda kelaparan karena blokade Israel dan serangan selama hampir 2 tahun. Akibat blokade yang dilakukan Israel, warga Gaza kini semakin sulit mendapatkan air bersih. Mereka pun mengandalkan truk-truk bantuan air bersih demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kerumunan warga pun memenuhi truk-truk bantuan air bersih dan menurut warga kekurangan air bersih semakin mengkhawatirkan di Gaza. Bahkan warga tidak mendapatkan air bersih sama sekali selama 5 hari lamanya. Selain sulit mendapatkan air bersih, warga pun kini susah untuk mencari tempat penyimpanan air. بس احنا قاعدين بس في الخيام نستنى دور الميه الحلوه دور الميه المالحه. وانا فعليا كان زوجي اللي يجي يعني هنا على الميه، بس زوجي الحمد لله رب العالمين اخذ رصاصه في راسه لسه ما طلعت. يعني الميه كثير كثير صعبه مش بس علينا، وبتقعد بالاربع ايام والخمس ايام فعليا مش لاقيين هالميه. الاطفال الدنيا شوب، الدنيا حر، بدهم يتحمموا، بدنا نغسل لهم، هم اصلا هدمتين، هدم نغسلها وهدم لابسينها، فبدنا نضطر نجيب ميه. Presiden Israel Isaac Herzog mengunjungi jalur Gaza yang dilanda pertempuran pada hari Rabu dan mengklaim bertindak sesuai hukum internasional. Lebih dari 100 kelompok amal dan hak asasi manusia mengatakan blokade Israel dan serangan militer yang sedang berlangsung mendorong warga Palestina di jalur Gaza menuju kelaparan. Utusan Timur Tengah pemerintahan Trump yaitu Steve Witkoff akan bertemu dengan pejabat senior Israel terkait perundingan gencatan senjata, sebuah tanda bahwa negosiasi tingkat rendah yang telah berlangsung selama berminggu-minggu kemungkinan akan mencapai terobosan. Sejumlah pejabat Rusia dan Ukraina tiba di Istana Chirayan di Istanbul, Turki menghadiri putaran ketiga perundingan penyelesaian damai antara Moskwa dan Kiev. Putaran ketiga perundingan damai antara Moskwa dan Kiev dijadwalkan berlangsung pada Rabu malam dan kedua pihak diperkirakan akan membahas rancangan nota kesepahaman yang dipertukarkan mengenai penyelesaian damai selama putaran kedua perundingan, serta pertukaran tawanan perang dan jenazah prajurit yang gugur. Rusia dan Ukraina telah mengadakan 2 putaran perundingan di Istanbul sejak negosiasi dilanjutkan awal tahun ini dengan sejumlah pertukaran tahanan lainnya yang sedang berlangsung. Hujan deras terus terjadi di Tiongkok bagian timur dan kini menimbulkan banjir bandang yang dahsyat di distrik Laiwu, Jinan, ibu kota provinsi Santong. Banjir bandang kembali menerjang Tiongkok Timur pada Selasa lalu dan sedikitnya 2 orang dilaporkan tewas dan 10 lainnya masih hilang. Jalan-jalan rusak, jembatan pun runtuh, bahkan bendungan tak dapat menampung besarnya debit air hingga meluap. Helikopter militer berpatroli di atas lokasi bencana dan sejumlah kendaraan darurat bersiaga di jalan-jalan. Banjir bandang terjadi setelah selama 5 jam hujan deras turun dengan curah tertinggi sepanjang sejarah Tiongkok. 19 rumah rusak dan upaya penyelamatan korban terus dilakukan.
Di Serbia, saudara, cuaca panas ekstrim menerpa akibat gelombang panas. Diprediksi suhu udara akan mencapai 40 derajat Celcius dalam beberapa hari ke depan. Panasnya cuaca ini dinilai membahayakan kesehatan sehingga Badan Meteorologi setempat mengimbau warganya untuk tetap di rumah. Sementara warga juga banyak yang mendinginkan tubuh di sejumlah air mancur kota. Diprediksi suhu udara akan mencapai 40 derajat Celcius dalam beberapa hari ke depan. Titik-titik api baru juga dikhawatirkan akan muncul dan menimbulkan kebakaran hutan. Mahkamah Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut negara yang gagal melindungi warganya dari krisis iklim bisa melanggar hukum internasional. Negara wajib mengatasi perubahan iklim karena lingkungan yang bersih, sehat dan berkelanjutan adalah hak asasi manusia. That the duty of states to prevent significant environmental harm applies in the context of climate change, and that this duty forms part of the most directly relevant applicable law. The human right to a clean, healthy and sustainable environment is therefore inherent in the enjoyment of other human rights. The court thus concludes that under international law, the human right to a clean, healthy and sustainable environment is essential for the enjoyment of other human rights. Usai jeda, saudara, kami akan mengajak Anda untuk mengenal legenda musik dunia heavy metal yaitu Ozzy Osbourne yang meninggal di usia